Semoga tidak melek. Semoga tidak nge-lag. Oke, sudah recording. Oke, reviewnya sepertinya tinggal dikit lagi, yaitu tinggal link dan sebenarnya ada image, cuman nanti aja. Jadi kita fokus ke link ya. Nah, ada namanya link. Jadi kita bisa membuat link. Saya ambil contoh di bawah aja ya. Sorry. Biasa saya ambil contoh di paling atas nih. Jadi biasanya kita buat link. Itu, sorry. Maaf. Oke. Jadi saya buat 2HR dulu. Oke, nah biasanya ini seolah-olah adalah menu saya. Jadi link itu bisa kita gunakan ref. Nah, ref ini menunjukkan nilai ke file mana yang ingin kita tuju. Misalnya about tentang saya.html gitu ya. Nah, sorry. Berarti kalau sini berarti home dulu. Index.html. Oke. Nah, di sini home, kemudian saya tutup. Nah, biasa saya kasih pipa. Kemudian href lagi, baru misalnya tentang saya gitu ya. About me misalnya. Oke. Nah, jika kita balik ke browser, kita refresh, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Kalau saya klik home, maka dia akan ke file ini. Jadi karena kita arahkan ke index.html, YouTube file yang sedang kita editing juga. Kemudian jika saya klik tentang saya.html, karena filenya belum ada, maka dia akan error harusnya. Klik, makanya akan error. Ya, your file cannot be accessed. Oke, untuk itu kita harus buat filenya dulu yang sejajar dengan indeks. Oke, new file. Kemudian kita beri nama, jangan lupa doctype HTML. Kemudian kita buka HTML, kita tutup lagi dengan HTML. Oke. Kita kasih head, kemudian body. Oke. Kita kasih misalnya biar penanda H1 ini adalah tentang saya misalnya. Oke. Ini ya. Nah, kita save sebagai tentang saya.html ya. Save, warnanya sudah berubah. Sorry. Oke. Nah, kita coba lagi. Refresh. Kemudian saya klik about me, maka dia akan pindah ke file ini adalah tentang saya. Oke. Jadi ini adalah basic untuk membuat menu. Oke. Harus diingat link itu paling penting ya. Oke. Sampai sini review kita selesai. Kita akan lanjut ke materi yang lebih seru berikutnya. Oke. Lanjut ya. Sudah mulai ramai belum? Sorry. Oh, masih bertahan di angka 10 juta. Oke, sebentar. Saya atur dulu di Windows 2-nya nih. Sebentar. Wow, makin ramai. Sudah 12. Oke, selamat datang yang baru datang. Selamat datang. Oke, image belum perlu, table sudah, exercise sudah. Oke, kita masuk ke CSS, bro. Ya. Nah, CSS ini paling seru nih. Jadi CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi itu akan mengatur semua styling. Jadi kan biasa ada yang nanya tuh, Kak, gimana Kak cara ganti warna heading nih Kak? Ya kan, masa hitam mulu ya gitu kan. Nah di CSS ini sangat luas banget ya. Luas, saking luasnya kadang kita mesti explore sendiri. Dan saya mungkin juga nggak hafal juga semuanya. Tapi kita kan hari ini akan belajar jenis-jenis CSS ya. Jadi misalnya nih, sesimpel saya ingin mengganti warna heading ini menjadi warna hijau misalnya. Gitu ya. Kita akan menggunakan CSS ya. CSS itu ada 3 jenis ya. Saya tulis di sini deh ya, biar kita tidak lupa. Sorry. HR lagi. Oke. Kita pakai list ya.
Berarti listnya tadi apa tuh? H1. Pakai H3 deh. Ya. Jenis CSS. Oke. Kita pakai jenis CSS berarti UL ya. Kita pakai unordered list aja guys. Oke. Ada yang ingat apa aja? Ya. Namanya inline. Jadi langsung ditulis inline CSS, langsung ditulis di ininya, di elemennya. Kemudian ada lagi namanya internal CSS ya. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah external CSS. Oke, nah ini bagian-bagian seru nih. Jadi ini buat catatan juga. Jadi jenis-jenis CSS itu ada 3 jenis, inline, internal, dan eksternal. Kita bahas satu ya. Inline CSS contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Misalkan saya ingin ngubah heading ini menjadi warnanya hijau ya. Maka saya bisa kasih atribut namanya style, kemudian sama dengan, dan kita di sini namanya color, langsung aja. Oke, colornya green biasanya. Oke, kita save. Nah, dia akan berubah jadi hijau. Nah, ya, buat teman-teman kalau bingung kenapa seperti ini, nah CSS itu bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi color ini adalah atributnya, apa yang mau kita ganti ya. Ibaratnya properti apa yang mau kita ganti. Kemudian ini adalah value ya. Jadi kalau kita bilang H1 itu punya color apa enggak, maka color yang ingin kita ganti jadi hijau. Gitu. Oke. Nah, selain itu kita bisa gedein juga teksnya ini, jadi bisa kita gabung. Ya. Heading 1 ini mau saya ganti ke misalnya font size-nya itu kita gedein ya, misalnya 40 px gitu ya. Nah, kita refresh, maka dia akan membesar. Kurang gede kayaknya. Kita set 100 px, oke. Nah, jadi makin gede kan. Oke. Nah, ada lagi atribut-atribut unik seperti teks tuh banyak banget tuh. Jadi kalau kalian di Sublime juga banyak banget di apa? Di rekomendasiin, ini namanya IntelliSense. Misalnya saya ingin semua heading H1 ini, saya ingin H1 ini uppercase semuanya. Padahal saya nulisnya huruf kapital maksudnya, padahal saya nulisnya cuma huruf kapitalnya cuma H aja nih. Nah, ada namanya atribut text transform, text transform benar, text transform uppercase. Oke. Nah, dia akan otomatis uppercase semua gitu ya. Nah, ini memang agak dalam tanda kutip kita masih agak menghafal juga properti ini. Biasa saya juga masih sering googling, bahkan front-end yang sudah profesional juga atau sudah expert ya mereka ada yang dihafal gitu. Tapi beberapa tetap kita masih search juga karena memang luas banget ya. Seperti itu. Nah, mungkin membingungkan ya melihat seperti ini dan ini akan sangat memakan waktu. Karena misalnya anggap nih kita punya berapa kita punya berapa H4 nih sekarang. H4-nya ada H3 ada 1, H4 ada 2 nih. Artis tercantik sama list belanjaku, ya kan. Ketika kita ingin mengubah stylenya H4, benar nggak? Ini kan ada H4 juga, ini H4 juga, ini H4 juga, benar kan? Ketika kita ingin mengganti semua style H4, masa kita masih tulis satu-satu sih gitu kan. Style, ya kan. Colornya blue misalnya gitu ya. Ini berubah gitu. Padahal saya ingin semua yang H4 itu menjadi biru, yaitu artis tercantik ini, kemudian heading 4 ini juga menjadi biru gitu. Nah, kalau menggunakan inline CSS itu kan painful banget, kita mesti copy paste satu-satu ya kan, copy paste lagi, ya kan. Terus kemudian H4 satu lagi mana tadi? H4 ini heading 4 ini satu lagi ya kan. Oke. Nah, ya kan? Ya benar sih, cuman kalau nanti kalian sudah memiliki website yang ya kayak TechnoArch ini ya, kalian nggak bisa lagi semuanya serba satu-satu semuanya. Jadi kita mesti ngebikin sebuah selektor. Nah, CSS juga memberi solusi ya udah seperti ini saya nggak bisa ngeset satu-satu misalnya H1 ini ya kan punya style sendiri udah nggak bisa lagi gitu. Nah, caranya
di CSS memberikan namanya selector atau inline CSS. Oke. Kita take out dulu, Ctrl Z dulu, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ya. H4-nya jadi kita kosongkan dulu, jadi tidak biru lagi. Oke, nah kita masuk ke internal CSS. Oke, jadi kita akan memanfaatkan internal CSS. Nah, CSS yang benar itu, yang rapi, tulisnya di heading, di dalam head ini. Karena semua yang berhubungan dengan styling itu ada di head sebenarnya. Oke, kita mulai dengan style ya, dan kita tutup dengan style. Nah, di sini kalian bisa menulis CSS dengan baik, gitu ya. Nah, bedanya dengan inline, kalau inline kan habis style, kemudian ini ada property, ada value, dipisah dengan titik koma ya. Kalau kalian salah titik koma nih akan nggak akan works tuh. Misalnya ini H1 ya. Misalnya saya salah titik koma nih, dia nggak akan works tuh, akan balik lagi tuh, ya kan. Jadi hati-hati, ini nasib jadi programmer ya, salah satu titik koma aja nggak ada yang ngasih tahu. Jadi jadi kalian harus sadar sendiri kenapa nggak muncul gitu ya kan. Jadi mesti nge-trace. Jadi setiap satu properti, satu value kalian harus tutup dengan titik koma. Nah, mungkin seperti ini agak sulit melihatnya. Nah, untuk di internal CSS sendiri dan eksternal, punya style sendiri, yaitu pertama kita mesti menentukan selector. Selector itu kita nentuin, kita mau langsung nge-select, dari sini aja ya, saya select ya. Sini kita bikin lagi, UL, jadi bisa nested bro, kalau nggak salah ya, kayaknya sih bisa. Coba, apakah benar seperti ini ya? Namanya apa tadi? Sorry, selector. Bisa nggak ya? Seperti ini ya. Oh bisa. Jadi ini sub ininya ya. Formatnya selector. Selector itu pun dibagi lagi ya. Dibagi lagi menjadi Selector itu dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah elemen. Kalian bisa nge-select elemen, atau kalian bisa nge-select class ya, atau kalian bisa nge-select ID. Oke. Nah, seperti apa itu? Kita bahas ya. Oke, di inline style ini misalkan saya ingin membuat semua yang H4 itu, nah akan jadi sebenarnya. Oke, semua H4 akan berubah menjadi biru warnanya. Oke. Nah, maka selektor yang saya pilih H4 itu adalah elemen ya, berarti ya. Maka yang saya gunakan adalah selektor elemen, yaitu H4. Cara penulisannya seperti ini. Nah, oke. Jadi ada kurung kurawal, jangan salah kurung ya. Kurung kurawal, H4, kemudian kurung kurawal, kurung tutup. Nah, langsung saja. Sama. Property, kemudian value. Oke. Tada, semua H4 akan berubah. Keren nggak tuh? Ya kan? Seperti itu ya. Jadi untuk di internal CSS itu ada jenis selector, yaitu selector elemen, class, dan ID ya. Nah kemudian kita coba lagi ya. Misalnya saya mau gedein tadi ya. Jadi misalnya ada apa lagi ya tulisannya, text decoration, text align, overflow. Coba kalau kita misalnya coba ya, text align bisa nggak ya? Center. Coba kita coba saja. Oh bisa. Nah, jadi salah satu kelebihannya selektor elemen ini, kalian bisa nge-select semuanya hanya dengan menyebutkan satu elemen aja gitu. Nah, cuman ini kadang tidak best practice juga ya. Best practice-nya kadang kita punya kebutuhan. Terkadang kita punya kebutuhan untuk spesifik aja nih misalnya. Ini kan heading 2 ya. Tapi saya nggak mau semua heading 2 ikut berubah gitu. Saya ingin heading 2-nya ini saja yang berubah. Jadi misalnya kita tambahin lagi ya di bawah ya, heading 2 ya. Misalnya HR lagi. Kita tambahin heading 2. Ini heading 2 kedua. Oke. Kemudian kita bikin lagi ini heading 2 ketiga.
Oke, nah refresh muncul ya. Nah, kadang saya hanya ingin heading 2 yang ini saja yang kena impact gitu. Tapi di H2. Nah, lo gimana ya kan? Nah, biasa kita antara gunakan ID atau gunakan kelas ya. Biasanya kita gunakan kelas dulu. Jadi kita masuk ke yang topik 2 ya, selektor kelas ya. Nah, biasa kita tambahkan kelas. Jadi misalnya mana nih, heading 2 kedua gitu ya. Saya ingin nih ya, text align-nya itu di kanan ya. Align right misalnya. Saya kasih nama kelas, saya definisikan dia harus memiliki apa yang dimiliki oleh kelas align right. Oke. Nah, align right-nya kita definisikan di mana? Di atas ini. Oke. Untuk kelas kita selalu mengingat tanda titik ya. Jadi align right. Oke. Nah, tadi apa? Untuk align text align ya. Right. Oke. Nah, ketika kita refresh dia akan ke kanan. Tapi hanya ini saja. Karena yang kita state menggunakan kelas ini adalah si heading 2 yang ini. Tapi jika kalian suatu saat punya banyak banget di dalam sini. Jadi misalnya udah text align right, kemudian color-nya misalnya red gitu ya, warna merah. Kemudian text transform-nya itu ada apa aja ya text transform di sini ya? Oh, ada lowercase. Lowercase itu semuanya kecil gitu ya. Jadi walaupun saya tulisnya capital semua di sini, pokoknya saya pengen kalau udah align right semuanya huruf kecil. Ini kan padahal saya kapital ya. Kalau ketika kita refresh jadi merah dan kecil ya kan? Karena ini kita text transform kita lowercase. Seperti itu. Oke. Nah, enaknya kelas ini kita bisa pasang dimanapun. Jadi misalnya saya mau tiba-tiba nggak harus H2 juga gitu. Jadi misalnya saya mau taruh di TD ini misalnya gitu ya. Bisa juga tuh, ya kan? Coba ya, jadi kayak apa ya? Nah, ya kan? Jadi geser ke kanan, lowercase semua. Padahal saya tulis B-nya dan K-nya itu huruf besar, kan? Jadi bisa dimanapun. Misalnya nih, Pevita Pierce nih, ya kan? Kita kasih kelas tadi misalnya, align right. Nah, itu jadi ke kanan. Satunya di sini, ya kan? Jadi hancur ntar. Jangan deh. Ya kurang lebih seperti itu. Bahkan P juga bisa. Jadi misalnya nih, kelas on right dia akan menjadi merah dan ke kanan. No, jangan merah ke kanan. Gitu ya. Itu jadi kita sudah menggunakan selektor elemen, kemudian selektor kelas juga ya. Yang terakhir adalah selektor ID. Bentar, saya lupa ingat kalau ID. ID itu kita akan menggunakan ini crash ya. Jadi misalnya ID-nya khusus untuk judul pertama, misalnya kita bilang ya, judul pertama gitu ya. Judul pertama itu selalu font size-nya gede 200 px misalnya. Kemudian color-nya itu misalnya grid gitu ya. Dan teks align-nya selalu di center gitu ya. Kita cari siapa yang layak punya kelas punya ID ini. Kalau ID itu biasanya heading, coba deh ya. Bisa kita kasih name. Name itu judul pertama. Benar nggak ya? Saya lupa. Oh, bukan ini seperti yang saya ID kalau nggak salah. Nah, benar. Jadi kalian bisa spesifik. Jadi saya hanya ingin H2 ini aja exactly menggunakan selektor judul pertama ini. Jadi harus crash ya. Jadi kalau saya hilangin crash ini nggak akan ngefek. Oke, karena dia tidak tahu ingin menggunakan yang mana gitu. Jadi kalau ini ada kelas, ini adalah elemen langsung, ini adalah ID. Oke. Tapi jarang banget ID ini. Biasanya ID ini digunakan untuk mengoverride. Jadi misalnya saya ingin P-nya ini, kelasnya ini coba ya kita gabung dengan judul pertama gitu. Jadi kita gabung ID dan kelas misalnya. Nah, dia akan me-apply ID-nya yang lebih gede ID-nya gitu. Jadi jarang banget kita pakai ID. Biasanya kita pakai kelas dan ya biasa kita elemen dan kelas saja. ID untuk case-case tertentu aja biasanya.
Seperti itu. Ada pertanyaankah sampai sini? Gimana? Verlina, Anindya, aman kita? Udah lapar? Udah mandi? Anindya lanjut, mantap. Ada pertanyaan? Guys, sampai sini? Udah lumayan banyak nih tercover hari ini nih. Maaf Bang, belum siap. Nanti ada rekamannya kok, tenang aja. Jadi bisa ditonton ulang seperti biasa di website TeknoArt ya. Nanti akan saya masukkan di sini juga. Kemarin sudah saya masukkan apa aja ya? Oh, ada video baru kemarin kalau nggak salah. Oke, selain dari Ibrahim, ada lagi yang kesulitan yang mau ditanyakan? Kira-kira adakah? Kenapa tidak terlogin? Wow. Ada error. Ada lagi mau ditanyakan? Nah, bisa juga dia. Oke, kemarin sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelas sama 1 webinar ya. Nanti akan nambah lagi di kanan ini, part 2 berarti. Oke, aman ya? So far so good. Kita lanjut lagi ke external link. Oke, jadi kita tadi udah bikin yang internal. Saya take out dulu. Yang judul pertama nih jelek sekali. Oke, kita tuh udah mengenal inline. Nah, inline itu seperti ini ya. Langsung kita tulis di sini, jabarin semua. Sedangkan lebih rapi seperti ini ya. Lihat ya. Kemudian kita sudah coba internal CSS juga ya, selektor menggunakan elemen, class dan ID. Sekarang yang terakhir sama sebenarnya external CSS. Intinya external CSS itu cuman berbedanya dengan internal adalah kalau internal kita ngoding CSS-nya itu di dalam sini, di dalam file yang sama dengan stylenya kita. Tapi kalau external CSS ya, itu kita tinggal pindahin ini aja semua sebenarnya. Ya. Nah, biasa kita kumpulkan di satu folder. Klik kanan, biasa kita beri nama foldernya CSS. Gitu ya. Di dalam folder CSS kita bikin file baru namanya misalnya style.css. Oke. Nah, sudah, kita tinggal pindahin ini aja sebenarnya. Nah, kalau saya take out ini pasti hilang semua ya. Oke. Nah, tinggal saya pindahkan ke sini. Oke, tidak pakai style, tidak pakai style. Oke, ini sudah semua. Nah, tinggal kita linkkan saja. Jadi link rel ya kalau nggak salah ya. Ya, link rel. Kita sebutin size sheet-nya, kemudian ref-nya ke, karena di dalam folder CSS jadi /style CSS. Seperti itu. Oke. Nah, tada, dia akan balik lagi. Jadi ini lebih tertata. Jadi nanti ketika kalian bikin website sendiri, kalian mesti pintar-pintar menata folder supaya tidak bercampur aduk semuanya. Biasa dalam sebuah website kita minimal punya CSS, folder CSS sendiri, punya folder JS sendiri atau JavaScript, kemudian kita punya folder aset biasanya. Aset itu ada image gitu. Bisa kita berikan juga folder image gitu. Jadi di dalam sini ada image, ini JavaScript, ini CSS gitu. Nah, jadi akan terbagi dengan rata semuanya. Jadi ingin mencari apa-apa atau nge-tracing apapun bisa dengan cepat gitu. Oke, sampai sini. Nah, enak kan? Kalau kita menggunakan style CSS ini dah kita tinggal modif di sini aja sebenarnya. Misalnya saya ingin H1-nya berwarna yellow ya. Balik. Mana H1? Oh, kita H5 aja deh. H5. Oke. Nah, dia kan jadi yellow. Nggak kelihatan jadi. Oke. Sampai di sini dulu. Sebelum kita ke topik yang lebih dalam lagi.
Ada yang mau ditanyakan kah? Mulai dari mana Pak? Wah, Mbak Ican. Mulai dari mana Pak? Oh, baru masuk ya, Mas Ican ya? Kita sudah habis selesai nge-review tadi. Ini baru selesai di external CSS. Kemudian, oh ya, CSS juga bisa multiple ya. Jadi misalnya kalian ingin H5 dan H berapa yang kita belum format ya? H2, H3 misalnya. Jadi H5, H2, H3 ingin kita format sekaligus, tinggal kasih koma aja. H2, H3 gitu ya. Jangan yellow deh, nggak kelihatan deh. Misalnya gray gitu ya. Nah, dia akan jadi gray ya. Jadi langsung berbarengan sekaligus. Seperti itu. Oke. Jadi semua bagian harus dibuat folder sendiri. Iya, nanti biar rapi seperti itu. Verina. Jadi biasanya kita sebenarnya bisa aja style CSS ini kita taruh di luar, cuman jadinya nanti itu nggak rapi gitu. Jadi kita nyampur-nyampur file HTML, file CSS. Nanti kalau ada file PHP misalnya kecampur juga gitu kan. Nanti berantakan lah ibaratnya gitu. Makanya mulai dari sekarang kita belajar mengkoordinasikan atau mengorganisir folder-folder itu gitu. Oke, itu ya. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja. Kita lanjut ke topik berikutnya. Oke, nah ada nih tentang border ya. Jadi di paragraf ini kita juga bisa kasih border ya. Jadi kalau di sini berarti P ya. Oke, kita kasih kelas aja deh. Misalnya border solid misalnya gitu ya. Border solid, border red gitu ya. Nah, di sini kita bisa tentuin border stylenya apa ya. Border style misalnya kita pengen garisnya itu solid dulu. Nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian border width-nya itu misalnya 2px aja deh. Terus kemudian border color-nya kita karena red ya, berarti red. Kita kasih red aja. Kemudian oke, ini ya. Nah, kelas ini kita coba apply ke paragraf ini misalnya gitu ya. Kelas oke, nggak ada titik, tidak pakai titik. Oke. Nah, kalau kita lihat, nah dia akan ke border ya, akan ada bordernya. Maaf Pak, tulisan di VS Code-nya kekecilan. Bisa digedein nggak settingannya? Bisa. Bentar. Nah tuh, udah cukup nggak gede? Nah, cukup nggak? Cara nyantumin link foldernya Bang, maaf ulang. Oke cukup ya. Ibrahim, cara nyantumin link foldernya Bang. Ini maksudnya. Kalau link ke folder, ya nih. Jadi sebutin nama foldernya, kemudian di garis miring, kemudian nama filenya apa. Begitu juga dengan href ya. Kalau href itu misalnya kalian punya sebuah misalnya punya satu folder lagi namanya halaman rahasia gitu ya. Halaman rahasia gitu. Jadi terus di sini ada satu halaman misalnya kita sebutin ini rahasiaku.html gitu ya. Terus HTML kemudian head body. Oke, jadi misalnya di sini adalah semua rahasianya Kak Ibrahim gitu ya. Misalnya punya rahasia apa Kak? Punya rahasia apa nih? Saya pernah makan di warung tapi lupa bayar misalnya. Wah sering tuh ya. Kemudian punya apa lagi tuh Ibrahim rahasianya. Saya pernah salah manggil teman karena mirip gitu ya. Jadi udah ditepuk pundaknya ternyata bukan gitu kan. Nah, untuk ke halaman ini kalian kan harus melewati halaman rahasia ini ya, folder halaman rahasia ini dulu kan. Jadi di indeks ketika ingin
ke halaman rahasia itu, kita ref, kemudian kita sebutin dulu nama foldernya, halaman rahasia, kemudian slash rahasiaku.html. Seperti itu. Berarti ini rahasiaku gitu ya. Nah, kalau kita refresh ya, muncul rahasiaku, pas diklik dia akan balik ke rahasiaku ini. Seperti itu. Ya. Kita balik lagi. Seperti itu, Pak Ibrahim. Paham ya? Jadi selalu sebutin nama foldernya dulu, kemudian slash. Kalau di dalam folder ada folder lagi, sebutin lagi foldernya, kemudian slash lagi. Siap, mantap. Oke, kita lebih dalam lagi. Tadi sampai di border rate ya. Kita bikin sebuah kelas border rate. Jadi kelas ini nanti kita benar-benar segmentasi ya. Buat Anindya dan Verina mulai biasakan. Kita harus biasakan juga. Kalian mulai biasakan membuat nama kelas itu yang mendefinisikan isinya. Oke. Jangan sampai kita bingung ini kelas isinya apa ya gitu. Kalau ketika saya begini kan udah clear nih, ya kan? Border itu berarti punya border warnanya merah gitu kan. Ya isi kelasnya seperti itu. Border, ada border solid, kemudian merah gitu kan. Jadi ketika kalian lihat di codingannya, oh ternyata paragraf ini menggunakan kelas border red. Jadi kan udah tahu nih, oh ternyata kelas border red. Tinggal cari aja border red ya kan. Dan ketika mau assign ini ke suatu saat kalian butuh paragraf lagi yang membutuhkan bordernya merah, tinggal panggil aja gitu. Jadi kalian nggak perlu nge-trace ulang lagi ke style CSS-nya, kalian sudah hafal sendiri gitu. Nah, kemudian misalnya saya punya satu kelas lagi, biasanya itu center gitu ya. Apapun lah itu. Nah, biasanya saya taruh text align-nya itu center gitu. Jadi ketika saya butuh paragraf ini, misalnya kita bikin satu paragraf baru lagi lah ya. Oke. Betul. Misalnya DKI Jakarta merupakan ibu kota dari Indonesia misalnya, gitu kan, yang terdiri dari beberapa kota bagian, yaitu misalnya Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, ya kan? Benar gak sih? Ya, benar. Kemudian dan kota sekitarnya disebut kota satelit seperti Bogor, Depok, Tangerang, Jabodetabek, Bekasi. Ya. Oke. Yang biasa disebut dengan Jabodetabek. Ya kan? Nah, misalkan sudah keluar ya. Nah, misalkan saya ingin ini align center gitu. Jadi karena di style CSS tadi saya sudah membuat sebuah kelas yang isinya align center, ya kan? Jadi tinggal assign aja gitu. Jadi misalnya kelas center gitu. Sudah jadi center gitu kan. Nah, jadi enak nih kita nge-maintainnya gitu. Kemudian misalnya border red ini mau saya centerin gitu. Bisa saya gabung kok. Jadi border red kemudian center, spasi ya, spasi center gitu. Udah. Jadi dua kelas di-apply dalam satu elemen sekaligus. Nah, asik kan? Gitu. Jadi makanya ketika yang perlu diperhatikan adalah ketika ngedefinisikan kelasnya di sini gitu. Setiap kelas itu harus definitif banget. Definitif itu ketika disebutkan nama kelasnya kita sudah tahu isinya ngapain sih gitu, ya kan? Nah, kemudian border itu pun bisa kita set cuman border style bisa kita ganti-ganti loh ya. Misalnya saya pengen ganti border namanya namanya dot ya.
blue misalnya gitu ya. Border dot blue. Jadi bordernya itu ada dot kemudian warnanya biru gitu ya. Nah, sini border stylenya bisa kita mainkan ya. Namanya dot kemudian border width-nya jangan lupa kita set. Kita set misalnya 2px juga. Kemudian border color-nya kita set edge. Color-nya kita set blue ya, karena blue ya kan. Border dot blue ya kan. Kita cek di indeks ini, maka misalnya kita ganti ini border dot blue ya kan. Kita save, balik, nah ya kan, bordernya jadi dot ya. Asik kan. Ada beberapa lagi stylenya, kita langsung coba-coba aja ya. Ada dot, kemudian ada dash. Dash itu lebih ini ya, lebih apa istilahnya, panjang pemisahnya gitu. Kemudian misalkan ada lagi namanya double. Double itu jadi kayak kalau di Microsoft Word tuh dua. Ini sebenarnya ada dua nih, cuma nggak kelihatan. Jangan ini deh, nggak kelihatan deh, jangan double deh. Ada lagi namanya groove. Saya juga belum lihat nih groove. Nggak kelihatan bedanya ya. Kayaknya mesti digedein, coba. 20px misalnya. Nah, kalau groove tuh kayak gini. Jadi ada apa ya? Ada animasinya, kelihatan nggak? Kayak ada bingkai. Yang tadi apa? Sebelum groove itu double ya. Kelihatan nggak? Nah, kalau double tuh kayak gini. Jadi ada space di tengahnya. Seperti itu. Ada, berarti kita sudah belajar untuk border itu ada dot, solid, dash, double, groove ya. Sama ada lagi inset dan outside ya. Inset dan outside. Inset itu dia akan agak ke dalam, seolah-olah ke dalam gitu. Kemudian ada namanya outside juga. Outside itu seolah-olah timbul. Nah, seolah-olah timbul keluar gitu. Oke. Itu ya. Karena kelasnya ini dot berarti kita ganti ke dot biar representatif. Oke. Nah, kemudian kalau border style, kemudian kita sudah. Nah, ini ada yang unik nih. Ketika kita ngedefine itu border width ya. Border width-nya itu satu nilai aja, maka dia akan menganggap semua yang ada di border ini, semua gede banget 2px ya. Dia akan menganggap kita akan mengapply itu ke semua dari border ini. Nah, sedangkan kita bisa nge-setting, ini pasti sering kalian lihat jenis seperti ini. Nanti kalian coba lihat aja. Kita bisa nge-define misalnya kita ingin border atasnya aja yang berubah, atau border bawahnya aja yang berubah, atau border kirinya aja yang berubah misalnya gitu ya. Nah, ya kan? Nah, nah kita bisa memanfaatkan left-nya gitu. Jadi misalnya border, misalnya kita cuman ingin kirinya aja nih ya. Jadi border left width 2px gitu. Jadi kalau kita balik, oh itu yang red, kok malah red yang berubah. Oh iya, border left 2px, sorry, border left width misalnya 20px ya, biar kelihatan. Nah, jadi kita hanya ingin kirinya aja nih, gitu kan. Kirinya aja yang 20px nih. Gitu. Jadi maka dia akan ngegedein kirinya aja, gitu. Kalau misalnya kita pengen kanannya aja, kita tinggal ganti aja border right width, ya kan. Ya kanannya yang berubah, gitu kan. Atau kalian mau dua-duanya, gitu ya. Border right sama border left misalnya. Ya. Tada. Jadi begitu. Bahkan kita bisa ngedefinisin juga border color-nya sesuai dengan ini ya. Apa? Posisinya juga. Jadi misalnya border left ya, left. Oke. Border top deh misalnya kita. Border top color-nya aja yang warna merah misalnya, ya kan. Sisanya hitam tuh, bisa kayak gitu.
Terus misalnya kita pengen hit bawahnya warnanya, bottomnya itu warnanya yellow, ya. Jadi bisa kita gabung-gabungan gitu. Yellow, kiri kanannya hitam. Ya kan? Bagus kan kesannya? Gitu. Nah, biasa yang sering dipakai itu yang bentuknya seperti ini. Kalian pasti sering lihat banget ini, ya. Kita take out, jadi misalnya ini adalah kita sebutnya card biasanya kalau di card card biasanya card, ya boleh kita sebutnya card, itu kartu ya, selalu jadi kartu. Biasanya itu bentuknya seperti ini, jadi background colornya kita set gray biasanya, kemudian di kirinya aja nih gitu kan, border left stylenya itu solid ya, kemudian border leftnya itu width-nya itu misalnya kita set 5px ya, kemudian border left color-nya itu green misalnya. Ini pasti kalian sering lihat banget. Kita kasih card ini di paragraf tadi ya, paragraf ini kita hapus saja dan kita ganti card. Nah, nggak kelihatan ya, gray-nya terlalu gray banget. Kita mesti ngepick, nggak usah pakai ini dulu deh misal. Oke, kurang gede 10 misal. Nah, kemudian border bottomnya APX ya, kemudian border bottomnya kita set stylenya solid juga, kemudian border bottomnya kita kasih warna misalnya black ya, gitu kan. Border bottomnya kita kasih width-nya itu 1px misalnya. Nah, biasa kita menggunakan ini untuk semacam kartu gitu. Jadi kalau kalian cek BR-nya ya, misalnya kalau saya BR, biar kelihatan misalnya. Ya, jadi seolah-olah ini semacam kartu, kemudian nanti kita tinggal tambahin padding aja ke kanan dikit gitu. Biasanya warna biru ya. Biru, blue. Oke. Nah, gitu. Jadi seolah-olah kita coba pakai powder blue, ada namanya powder blue. Powder blue. Okay. Nah, jadi seolah-olah kayak kartu, kita tinggal padding aja. Nanti kita belajar padding juga. Sampai di sini dulu, ada yang bingung atau mau ditanyakan atau kecepatan? Kalau kecepatan pasti kayaknya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sambil makan jangan-jangan nih sudah mendekati jam makan siang. Gimana? Ada yang mau tanya nggak? Boleh langsung di chat aja. Farina, gimana tuh? Anindya, gimana? Ibrahim, bisa mengikuti? Cocok ya? Sepertinya sudah lapar semua. Nah, sebenarnya semua ini bisa kita singkat. Jadi border ini bisa kita singkat. Jadi misalnya kita ingin bikin sebuah kelas namanya solid green ya. Misalnya kita ingin border solid red misalnya gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa singkat semuanya itu dengan border aja sih. Border, tapi kita masih tahu urutannya ya. Jadi urutan pertama itu adalah width-nya. Jadi kita set berapa pixel, 2px misalnya. Kemudian jenis style-nya kita set solid. Kemudian ini warnanya red. Gitu. Nah, ini sempat saya bahas juga di Instagram. Jadi ini adalah shorthand dari ya. Coba kita coba dulu ya, border solid red. Border solid. Oke. Nah, ya kan berubah juga. Jadi ini adalah shorthand atau singkatan dari 3 ini gitu. Jadi daripada banyak-banyak nulis, jadi dari border style, width sama color bisa digabung menjadi satu baris. Ya, menjadi seperti ini. Gitu. Oke?
Kita lanjut lagi, mungkin ini yang agak terakhir ya. Oh sorry, ada satu namanya radius. Jadi kita bisa ngeset agak bagus, seolah dia bulat, jadi namanya border radius ya. Nah tuh, jadi kalau kalian perhatiin dia agak beda ya dengan yang lain. Dia agak melengkung begini. Semakin gede pixelnya, misalnya saya set 25 pixelnya, dia akan makin melengkung lah istilahnya gitu. Jadi border radius itu untuk membulatkan, oke. Itu kemudian yang terakhir mungkin kita akan bahas tentang margin dan padding ya. Jadi margin itu adalah jarak antar satu elemen dengan elemen lain, sedangkan padding itu jarak satu elemen dengan kontennya itu seberapa dalam gitu. Jadi kalau digambar itu seperti ini ya, kalau kalian lihat ya. Jadi satu dokumen itu ada namanya margin. Margin itu antar elemen, jarak antar elemen. Jadi misalnya ini paragraf 1 dengan paragraf 2 itu dijaraki oleh margin. Border itu tadi ya yang kita set. Kemudian di antara border dengan tulisan atau konten itu ada padding namanya ya. Nah, itu yang tadi saya sebut ketika ingin menggeser tulisan agak lebih dalam kita bisa menggunakan padding gitu. Nah, kita langsung contoh aja ya. Jadi misalnya karena border radius ini udah mepet nih ya kan. Jelek ya kelihatannya. Nah, kita bisa tambahin padding sebenarnya gitu kan. Ini padding in misalnya gitu ya. Nah, kita tinggal tambahin aja. Paddingnya pun bisa kita define. Padding kiri, padding kanan, padding atas, padding bawah. Kalau kalian cuma sebut padding aja, dia akan menganggap semuanya. Atas, bawah, kiri, kanan. Misalnya kita set paddingnya itu 5px gitu ya. Nah, dia akan mulai, kita akan tambahin padding in-nya ini di indeks tadi. Kemudian di sini ya. Jadi ada dua kelas, border solid red, kemudian kelas padding in juga. Nah, maka efeknya dia akan makin masuk tulisannya. Jadi jarak antara border dengan tulisan akan semakin jauh gitu. Nah, kita coba tambahin lagi ya biar kelihatan ya. Misalnya saya tambahin jadi 10px gitu. Dia akan merapikan sendiri. Tuh, akan semakin dekat. Nah, bordernya juga akan ikut melebar sesuai dengan padding yang terdefine gitu ya. Jadi kalau misalnya kita set 20px, kalian perhatikan dia akan makin besar nih bordernya. Dia akan mengikuti seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada juga namanya margin ya. Margin itu jarak antar elemen. Jadi ini paragraf 1 ke paragraf 2. Ini ada 3 paragraf sini ya. Ini paragraf kalian nggak kelihatan di kanan. Jadi paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 kita ingin membuat jaraknya lebih gede lagi nih. Jadi kita bisa menggunakan namanya margin ya. Jadi misalnya margin kita sebutnya misalnya ya margin space gitu ya. Jadi biar lebih misalnya kita sebut margin top 30px gitu ya. Nah, kita kasih aja kelas margin space ini ke paragraf tadi. Jadi udah border solid red, padding in, kita tambahin lagi margin space. Oke. Jadi harusnya jarak antara DKI Jakarta ini dengan air adalah senyawa bla bla ini. Tematin ya. Oke, harusnya karena ditambah margin dia akan melebar ya. Kita lihat tuh, dia akan melebar. Oke, kalau kita tambahin lagi nih, kita coba sekali lagi ya. Biar kelihatan banget 50px. Nah, dia akan menjauh gitu. Oke, nah kemarin ada pertanyaan tuh dari Pak Ihsan, gimana caranya Kak kalau mau ke atasin gitu. Ini kan makin lama makin ke bawah gitu ya. Sebenarnya kita bisa ngakalin dengan minus. Jadi lawannya kalau kita margin 0, px kan mepet ya. Jadi apa adanya gitu. Tapi kita bisa naikin. Ini kayaknya kurang deket deh paragraf 1 dengan paragraf lain gitu. Kita bisa pakai nilai minus 10px misalnya. Dia akan naik tuh.
ya kan? Oke, atau minus 20 px, dia bisa overlap lama-lama, ya kan? Bahkan kalau saya set 50, overlap dia, nggak rapi. Jadi ini yang mesti kita mainkan sebagai web developer, gimana caranya membuat styling ini rapi gitu. Oke, kemudian itu padding dan margin sudah ya, sudah tercover semua ya. Kemudian kita ngomongin teks di dalamnya. Jadi teks ini kalau di, sorry saya minum dulu. Kalau di Microsoft Word kalian punya namanya space ya, spacing ya. Jadi Ctrl 5, Ctrl 1 gitu. Jadi kalau di Microsoft Word kan bisa menentukan jarak satu baris ke baris lainnya, benar nggak? Ya kan? Nah, di sini juga bisa. Jadi ada beberapa properti yang bisa menghandle ini, yaitu jarak antar huruf. Jadi DKI ini bisa kita gedein jaraknya, nanti disesuaikan. Kemudian kita bisa menentukan juga jarak antar kata. Jadi dari DKI ke Jakarta ini bisa kita tentuin juga jaraknya berapa jauh, gitu ya. Sorry. Kemudian kita bisa menentukan juga seberapa jauh jarak antar baris. Kalau ini masih default semua ya. Kemudian ya jarak antar kata, jarak antar huruf, jarak antar baris. Oke, kita coba langsung ya. Oke. Langsung di sini aja ya mungkin ya, biar nggak kebanyakan ininya. Ya, ada namanya teks, sorry, namanya itu letter spacing. Letter spacing itu jarak antar huruf. Misalnya saya set 10 px nih ya. Jadi tuh jarak antar hurufnya jadi kacau banget gitu. Biasanya kita jarang pakai segede ini. Kita misalnya set 5 px deh misalnya gitu ya. Jadi dia akan ada jarak tuh. Jadi seolah-olah jarak antar katanya semakin lebar gitu. Nah, kemudian kita juga bisa set jarak antar katanya. Jadi dari DKI ke Jakarta, Jakarta ke Merupakan, ini jaraknya tuh bisa kita set juga seberapa besar ya. Namanya itu word spacing ya. Jadi kalau misalnya kita set jadi 10 px, dia jarak antar katanya akan semakin melebar. Seperti itu. Kelihatan ya perubahannya ya. Misalnya kita tambah lagi deh 15 px gitu ya. Kan semakin ke kanan. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah line height ya. Line height itu seberapa besar jarak antar barisnya gitu. Nah, kalau kita di sini misalnya kita set 1, nilainya nggak pakai px biasanya. Oke, nah 1 itu seperti itu. Px bisa nggak ya? Oh, kalau px jadi ini banget. Coba deh kita set 20 px misalnya. Oke, nah kita set agak 50 px biar agak jarak. Nah, akan jadi seperti ini. Itu jadi hari ini mungkin topiknya sampai situ dulu. Sepertinya kelamaan kalau kita sampai ke apa istilahnya? Sampai ke bootstrap ya. Habis ini ada satu materi lagi terakhir yaitu tentang active button. Jadi namanya link styling ya. Jadi dari link tadi yang kita buat, link ini akan kita bikin stylingnya juga gitu. Itu jika ada pertanyaan langsung di chat aja. Kita masuk ke materi terakhir yaitu link. Oke, nah ini unik nih. Oke, kita mainan di link sini nih. Oke, ini kan ini ya 3 ini ya. Setiap link ini kan kalau punya status sendiri ya masing-masing ya. Kalau sudah diklik warnanya akan seperti ini, benar kan? Itu berarti browser membaca bahwa kita sudah pernah mengunjungi link ini gitu. Ya sama kayak di Google kan. Di Google juga begitu kan. Misalnya saya kemarin misalnya Malibu Night Short gitu ya. Ya kan? Malibu Night Short gitu ya. Nah, di sini kan misalnya nih saya udah klik nih gitu ya. Terus saya refresh lagi, itu kan udah berubah warnanya kan.
ini masih biru, ini udah ungu gitu kan. Nah, itu bisa kita setting, guys. Jadi kita akan mulai coba di sini yang pertama yaitu untuk link yang masih aktif ya. Jadi kita sebut link ya. Misalnya warnanya mau kita ganti jadi warna misalnya apa ya? Yang ini ya. Blue deh, blue tadi deh. Oke. Jadi untuk link yang masih aktif jangan blue, sorry. Misalnya red deh, red tadi deh. Oke. Nah, it's untuk link, sorry. Oh, kita mesti ini kayaknya. Colornya. Oh, karena ini visited ya. Oke. Sebenarnya yang udah kita visit warnanya jadi green misalnya gitu ya. Ini harusnya berubah nih karena ini udah saya visit jadi jadi berubah jadi hijau. Jadi kita bisa ngubah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Sedangkan kalau link yang baru berarti link ya. Itu link yang masih aktif. Mungkin kita kasih warna red misalnya gitu ya. Jadi karena di sini nggak ada contohnya, kita mesti copy paste dulu ya. Satu lagi. Jadi sorry. Jadi ini misalnya logout gitu ya, logout gitu ya. Kan? Nah, karena ini belum di ini harusnya warna merah gitu. Oke. Jadi kita bisa kodenya mau dibagikan Bang di grup Telegram, siap pasti gitu. Nah, itu kemudian ada lagi namanya hover ya. Hover itu ketika di mouse kita berada di atas ini. Jadi bisa kita ganti nih. Nah, jadi ketika di hover misalnya warnanya hover warnanya menjadi apa tuh? Blue misalnya. Blue, gitu ya. Nah, ketika refresh ya, pas kita hover tuh jadi warna biru ya semuanya. Ya enggak? Ya kan? Kemudian yang terakhir adalah ya itu sih 3 itu aja kita yang paling mesti kalian tahu. Kemudian ada satu biasanya saya pakai itu untuk menyembunyikan garis bawah ini. Jadi kan jelek nih garis bawah nih. Nah, biasa saya take out menggunakan untuk semua ya. Saya take out menggunakan text decoration-nya none. Jadi walaupun ini link jadi nggak ada underline gitu. Cuman kalian mesti membuat seolah-olah ini kelihatan sebagai link gitu. Nah, itu yang menjadi PR kita sebagai web developer. Gitu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ibrahim, Isan, Verina, Awe, Salma, aman semuanya? Aman ya? Sebenarnya masih banyak lagi, bahkan planningnya mau sampai ke bootstrap, tapi sepertinya sampai di sini dulu. Ya, sudah mendekati jam 12. Kita butuh makan siang. Aman, katanya Awe. Oke. Buat yang udah belajar ini semua dan haus pengen belajar lagi, cari-cari aja di internet, banyak banget latihan-latihannya. Di Teknoark akan saya tambahin terus videonya, jadi teman-teman bisa sambil belajar ulang di situ. Bahkan recording ini pun saya taruh ulang nanti akan saya upload akan masuk di sini juga. Nanti ada satu lagi kotak di sini, webinar part 2 ya. Verina masih belajar mau lagi Kak. Ya, jadi nanti Verina bisa nonton ulang video ini di teknoark.id ya. Jangan lupa daftar Verina kalau belum ya. Fitur-fiturnya akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ini karena saya nge-develop sendiri jadi takes time lah ya gitu. Itu kemudian nanti targetnya itu kalian bisa ngebuat sebuah website kayak Teknoark ini kurang lebih gitu ya. Jadi bisa ada slider seperti ini ya kan. Bahkan ada animasi menggunakan JavaScript gitu kan. Kemudian ya ini salah satunya saya gunakan
hover ya, tapi ada animasinya. Bahkan kalian bisa bikin button seperti ini juga nanti, ada animasinya. Dan banyak lagi ya animasi-animasi pastilah ya. Kemudian hover juga seperti itu. Jadi target kita akan nanti end game-nya adalah sampai ke form juga. Ini form ya. Jadi mungkin topik kita berikutnya akan masuk ke form. Ini akan seru nih. Habis dari form kita akan lanjutin ke PHP. Saya belum fokus ke JavaScript dulu karena lumayan JavaScript itu lumayan bahasa yang lumayan menurut saya kalian mesti punya basic dulu di bahasa pemrograman lain supaya bisa memahami itu karena JavaScript lumayan barbar ya. Jadi lumayan agak sulit juga nge-trace-nya. Jadi kita akan fokus ke PHP dulu untuk menghandle logic login-nya. Jadi biasanya paketannya setelah HTML selesai, kita masuk ke PHP dan database. Database kita pakai MySQL nanti. Seperti itu. Oke, thank you semuanya. Jika ada pertanyaan atau ada salah ngomong, mohon maaf. Sampai berjumpa di event selanjutnya. Oke, sudah boleh leave. Ya, Pak Ican, gimana? Yang teman-teman yang merasa sudah bisa leave. Nah, sebentar lagi saya akan close ini di 5 menit lagi lah paling. Thank you semuanya. Selamat siang, selamat siang, selamat siang. Terima kasih. Sama Samuel. Minggu depan ada webinar lagi nggak Kak? Tergantung Kak Ilham. Nanti kita set jadwal dulu. Ini yang daftar 43, tapi yang datang cuma 10-an. Yang kemarin juga yang daftar tuh 83-an, yang daftar yang datang 30-an. Jadi kayaknya saya akan ngumuminnya mepet-mepet aja biar orang nggak lupa gitu. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama semuanya. Kira-kira kapan videonya ready di website nih? Pak Ilham, coba ya nanti malam saya selesai nggak uploadnya. Tergantung dari upload speed saya juga. Jadi nggak janji Kak. Tapi Senin biasanya sudah. Karena Senin itu saya keluar juga. Jadi internetnya lumayan kencang. Biasanya Sabtu Minggu ini yang internetnya saya pakai untuk keperluan lain. Jadi mungkin untuk upload saya tahan dulu. Gitu. Biar saya bisa ngapa-ngapain gitu Pak Ilham. Gitu. Farina gimana? Aman? Ilham masih bingung. Siap Ilham. Nanti ditonton aja. Aman ya? Oke guys. Selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Oke. Gak apa-apa Farina, pelan-pelan. Semua orang mulai dari satu titik ya kan. Kalau masih bingung, jangan lupa login ya di sini ya. Daftar dulu ya di TeknoArc ya, Verena. Jadi banyak banget di sini. Ada beberapa course dari yang basic sampai yang webinar-webinar seperti ini. Yang saya bahas tadi itu ada videonya masing-masing. Episode 1, episode 2, episode 3. Jadi itu lebih tertata dan lebih pelan saya ngajarinnya. Jadi kalau mau yang lebih pelan bisa di situ. Oke? Gitu ya. Thank you semuanya. Jangan lupa join grup Telegram kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja langsung di situ. Untuk webinar selanjutnya akan saya umumin juga. Oke, selamat siang semuanya.